بسم الله الرحمن الرحيم على هدنية الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. من أراد أن يتكلم مع الله فليقرأ القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا.
ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih. Bagi mereka orang yang beriman dan mau mengaplikasikan dengan mengerjakan amal solih, dianugerahi oleh Allah ampunan, diberikan oleh Allah pahala yang besar. Seperti mata uang, dibolak-balik dua-duanya dapat. Setiap satu jengkal langkah dicatat catatan amal baik. Setiap langkah kiri bersamaan dengan itu menggugurkan dosa. Kita sudah berada di ujung bulan suci Ramadan. Allah umumkan di dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilma illa qalila, dan tidaklah kamu sekalian diberi ilmu melainkan sedikit. Andai kata pepohonan itu dirubah oleh Allah jadi penanya, samudera yang amat luas itu dirubah oleh Allah menjadi tintanya, diulang-ulang 7 kali, maka tidak akan pernah habis untuk menuliskan ilmunya Allah. Sementara Allah umumkan kepada kita jumlah ilmu yang dititipkan pada kita amatlah sedikit, maka yang kita harapkan kita punya kesempatan dapat peluang diberi oleh Allah apa yang namanya hikmah. Karena hanya orang yang diberikan oleh Allah hikmah itulah kemudian kita dirubah oleh Allah menjadi orang yang paling beruntung. Yu'til hikmata may yasha
Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Hak penuh. Allah memilih di antara kita siapa yang mendapatkan hikmah. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, berarti dia benar-benar dianugerahi karunia yang banyak. Tapi ada hikmah yang dibocorkan oleh Allah, yang setiap orang punya peluang cukup tinggi untuk dapat. Kapan itu? Ketika umur orang beriman menjumpai bulan suci Ramadan. Dia pasti dapat itu. Hikmah yang dibuka kedoknya sama Allah. Apa saja yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang yang beriman kemudian umurnya menjumpai bulan suci Ramadan? Yang pertama, Allah menservis iman. Umurnya berjumpa dengan Ramadan saja, secara otomatis yang pertama dia dapat dari Allah langsung perbaikan iman. Yang kedua, yang langsung dianugerahkan oleh Allah bagi orang yang beriman umurnya menjumpai bulan suci Ramadan adalah hidupnya ditata ulang oleh Allah untuk supaya mendapatkan anugerah hidup lebih baik. Yang keempat, Allah melebar luaskan ridho. Dan Allah menutup diri kita dari jilatan api neraka. Empat hal ini yang langsung dianugerahkan oleh Allah kepada orang yang punya iman, dipinjami umurnya menjumpai bulan suci Ramadan. Langsung dapat. Perbaikan iman dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Sering kita baca pada salat sunnah malam. Diperbaiki, punya peluang hidup ditata ulang lebih baik dari yang sudah kita jalani. Astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kita baca ulang-ulang. Inilah yang diumumkan Nabi bagi orang yang beriman, diberikan oleh Allah pinjaman umur, maka setelah diservis imannya oleh Allah, fajaddidu imanakum bi kalimat la ilaha illallah, kemudian hidupnya ditata ulang oleh Allah supaya dapat kesempatan hidupnya tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak. Namanya astaghfirullah. Nas'aluka ridha, dia dapat cintanya Allah. Kalau benar dia nanti hidupnya penuh cinta dari Allah, ujung dari kehidupan kita Allah langsung umumkan, jelas itu, jannah. Dan sebelum kita mencicipi kesungguhan hakikat jannah, sudah diberikan persekot oleh Allah, hidupnya enak di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan sampai umur yang kita dipinjami oleh Allah ini bertemu dengan bulan suci Ramadan, lantas Ramadannya kita sia-siakan. Orang yang menyia-nyiakan Ramadan tidak mendapatkan ridho, tapi suhtun.
dia mendapatkan kebencian dari Allah, dapat murkanya Allah. Ini yang diserukan Nabi, celaka wahai umatku, siapa yang umurnya menjumpai bulan Ramadan tidak membuat dosanya diampuni oleh Allah. Kalau Ramadan dihadiahkan kepada orang yang beriman dan kemudian disia-siakan, tidak dimaksimalkan, yang dapat sukhtun, maka Allah juga umumkan dengan jelas, ayo kalau diterus-teruskan nanti kepastiannya akan ada hidup di neraka. Dan sebelum kita nyampe di sana, maka kita sudah mencicipinya itu kehidupan penuh kesengsaraan di dunia. Saat ketika Rasul menyampaikan perihal ini, sahabat itu kemudian tanyanya serius, ya Nabi, gimana caranya saya supaya dapat ridhonya Allah? Qala taqwallah wa husnul khuluq. Manusia yang ingin mendapat cintanya Allah, maka manusia itu adalah orang yang mau bertakwa kepada Allah dan menjaga akhlaknya. Dua yang disebut. Sahabat tanya lagi, wa su'ila an aksara ma yudkhilun nas annar bisikhi qala al-fam wal faraj. Lantas yang paling cepat Allah menurunkan kebenciannya apa ya Nabi? Aslinya Nabi gak ngomong waktu itu, cuman menunjuk dua lubang. Murkanya Allah itu paling cepat dimiliki oleh orang yang tidak bisa menjaga mulutnya dan tidak bisa menjaga kemaluannya. Sementara kita sekarang ini tertib menjalani ibadah Ramadan, semua apal ayatnya la'allakum tattaqun. Dan di dalam bulan Ramadan ini secara otomatis budi pekerti baik kita ini dibuka peluangnya oleh Allah. Kesempatan untuk melakukan kebaikan itu banyak. Mulai dari kita tidur sampai bisa bangun, mulai dari bangun bisa tidur kembali. Karena semua sisi orang yang sedang berada di dalam bulan suci Ramadan, helaan nafasnya saja dihitung tasbih. Helaan nafasnya tok yang kita tidak mampu ngitung. Bahwa per jamnya itu kita mulai nafas 4.200 kali. Seharian semalaman 100.000 lebih 800 kali. Menghela itu. Dihitung sama Allah. Pas ketika bulan suci Ramadan, tasbih kalimatani khafifatani lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Tasbih itu ringan di lisan tapi berat timbangannya di mizan, dan kalimat yang sangat disenangi oleh Allah. Jadi helaan nafas kita ini diam-diam dihitung oleh Allah tasbih, karena murahnya ridhonya Allah itu tadi. Lah orang yang benar-benar jungkung bulan suci Ramadan, maka dua yang dihadiahkan oleh Allah, takwa dan budi pekerti, maka itulah yang membuat hidup kita penuh keridhaan dari Allah. Gandengannya yang paling merusak ketakwaan kita, budi pekerti kita, karena ketidakmampuan menjaga mulut dan ketidakmampuan menjaga kemaluan. Sehingga di dalam bulan suci Ramadan Nabi senang bertahanut. Hari-harinya Nabi itu separuh badan masuk rumah, separuh badan masuk masjid. Tidak banyak membelikan tausiah. Kesibukan Nabi yang paling utama di bulan suci Ramadan disimak oleh malaikat Jibril bertadarus Quran. Dan di 10 hari yang terakhir Nabi memasukkan penuh seluruh tubuhnya ke dalam masjid. Karena memang masjid Nabi dengan rumah itu berbatasan sak tembok. Yang cuma satu tembok biasanya separuh badan di 10 hari terakhir belum masuk ke dalam masjid.
10 hari terakhir. Walaupun Nabi memberikan contoh fisik seperti itu, atas kebijaksanaan Nabi, Nabi kemudian bicara, fattaqullaha mastata'tum, buat kalian semua sak mampunya. Kita disuruh niru plek enggak bisa. Tapi Nabi memberikan isyarat porsi kira-kira. Buat kalian di 10 hari yang terakhir, porsi hidupnya mastata'tum. Ya apa caranya, punya cara kreatif lebih banyak di masjid ketimbang di luar masjid. Ya tinggal ditakar masing-masing, kesibukan kita kan beda-beda. Paling tidak dibandingkan pada hari-hari selain memasuki bulan suci Ramadan, udah cukup itu. Panjenengan punya kegiatan maleman yang di bulan-bulan lain enggak. Subuh kita hari ini jauh lebih banyak ketimbang bulan-bulan yang lain. Itu sudah menunjukkan bahwa kita ini sudah niru Nabi yang asalnya badannya separuh-separuh, 10 hari terakhir masuk. Tapi Nabi itu bijaksana betul. Mastata'tum, sesuaikan dengan kemampuan. Diukur dengan diri kita masing-masing. Asal porsinya sudah lebih banyak di masjid daripada di luar masjid, udah bagus itu sudah. Udah bagus. Iya ya, saya yang kemarin-kemarin belum masuk bulan Ramadan, ya ke masjid tapi diluk-diluk. Sekarang alhamdulillah jam menitnya tambah panjang. Udah cukup itu sudah. Sudah termasuk kategori lebih banyak masuk ke dalam masjid ketimbang di luar masjid. Mastata'tum, disesuaikan dengan kemampuannya. Sebab waktu itu ada yang niru persis, malah diprotes istrinya. Di terasnya masjid itu adalah kumpulannya tempat ahlu sufa. Saking nirunya Nabi, nungguin Nabi itu di situ, gak mulai-mulai. Akhirnya istri-istri itu pada datang, ya Nabi, ya apa ini suami-suami kita ini ya Nabi. Saking cintanya kepada engkau sampai niru apa yang kau lakukan. Terus, lah suami saya itu enggak pulang-pulang, belas jadi masjid aja. Akhirnya Rasul duduk di antara ahlu sufa itu. Kamu sama aku bagus mana? Bagus engkau ya Nabi. Loh saya itu yang duwe istri. Saya itu waktunya makan ya makan, pulang sama istri saya. Kalau waktunya minum ya minum, pulang. Waktunya ngomong ya ngomong. Hasan Husain itu nunggangi Nabi kalau sholat di rumah. Mastata'tum. Kalau sampai istrinya protes berarti tidak mastata'tum. Kita ananiyah, kayak melakukan kebaikan tapi mementingkan diri sendiri sampai istrinya tidak punya porsi, malah nggak boleh. Disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Dan yang sedang dilatih betul dalam bulan suci Ramadan memang 2 lubang ini Pak. Sehingga pilihannya cuma 2. Kalau terpaksa bicaranya harus baik, kalau tidak bisa bicara baik, pilihannya cuma 1, diam. Dan Nabi ngasih contohnya, darus. Man arada ayyatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, bacalah Quran. Jadi Nabi nyuntuinya darus. Maka kalau sekarang ini kita mensifati hari-hari dalam bulan suci lebih banyak berinteraksi dengan Quran, ya itu niru Nabi. Nabi sendiri memang berinteraksi dengan Al-Quran, darus, mengkhatamkan Quran. Syukur, alhamdulillah kalau diantara kita sudah ada yang mengkhatamkan, bahkan ada yang sudah mulai ngulang. Lah kalau belum sempat sama sekali di dalam bulan Ramadan mengkhatamkan Quran, ini yang jadi masalah. Tidak ada perubahan, tiap ketemu Ramadan pancet, gak iso maca Quran. Padahal sekarang untuk bisa baca itu caranya sudah banyak. Saya sendiri terlibat langsung. Pokoknya ketemu orang yang nul budul mulai jam 8, jam 4 langsung wisuda saya ini Pak. Langsung wisuda. Saya sekarang sedang menangani seluruh karyawannya Kahuripan. Kebetulan bosnya termasuk Sungga Isok Mojo. Langsung saya disaut mic-nya. Ikut semua programnya Semalik dari jam 8 sampai jam 4. Kalau khotam saya undi 2 orang, saya berangkatkan umroh. Melo kabeh Pak karyawane.
Gampang sudah program itu. Akhirnya yang nggak bisa nul pudul sampai yang bisa ikut. Pokoknya yang ikut nggak bolos mulai jam 8 sampai jam 4. Langsung diundi 2 orang diberangkatkan umroh. Jadi semua karyawannya itu. Terus siapa ini usaha ini bagiannya macam-macam. Kalau dikumpulkan jam 8 sampai jam 4 dicicil. Dihitung 8 sampai jam 4, 9, 10, 11, 3 jam. 2, 3, 4, 6 jam. Dibuat 3 hari. Sehari 2 jam, sehari 2 jam. Tanggal 17 besok pertemuan ketiga dan langsung kemudian umroh. Jarku pemimpin itu ngeten Pak ya. Kalau punya kekuatan uang ya pakai uangnya untuk berdakwah. Alhamdulillah saya sangat yakin Pak. 2 kali jalan itu dari yang nol bodol itu sudah kelihatan 80%. Tinggal hari Senin besok tanggal 17 itu training terakhir 2 jam langsung kemudian umroh. Alhamdulillah. Ya supaya mulut kita ini terjaga ya lebih banyak disibukkan dengan tadarus. Dan yang paling dilatih sama Allah ya menjaga lubang kedua itu kemaluan. Bahkan ada kejadian di zamannya Nabi sebelum kejadian yang pertama. Horizontul nauknya itu lagi bergelora. Keinginan untuk melampiaskan hasrat birahi itu tinggi. Tapi sama sahabat Nabi ini diselimur-selimurno. Dikuat-kuatno. Sampai akhirnya mengakhiri untuk membatalkan puasa itu ngunuan Pak. Gak ngombe, gak minum. Langsung ngunuan. Diceritakan Kanjeng Nabi nguyui. Dan tidak apa-apa. Barangkali ada yang mau nyoba di 10 hari terakhir. Paling tidak niatnya itu nyoba seperti yang dilakukan oleh sahabat. Kaya apa senengi buka ngunuan. Gak mangan gak ngombe. Sebab sebelum orang ini ada kejadian yang lebih parah. Gak bisa mengendalikan kemaluannya sehingga terjadinya di siang hari. Dan sama-sama laporkan kepada Nabi. Ya napa niki anjen bisa ya niki kegulan ini. Apa maksudnya? Ya di bulan Ramadan saya berhubungan suami istri dengan istri saya. Ya kalau begitu kamu harus membebaskan 1 orang budak. Dulu kalau membebaskan 1 orang budak yang mau dibebaskan di atas timbangan dikali dinar. Itu yang dilakukan Abu Bakar kepada Bilal kan. Jadi Bilal itu dedeke abote piro dikalikan dinar. Ya itu yang ditebus Abu Bakar untuk membebaskan Bilal. Wah mboten duit sakmono kaya niki. Ya kalau begitu kamu puasanya 2 bulan berturut-turut. Wah niki saulan ae bocor Kanjeng Nabi. Malah kongon rong ulang pet gak atik mandek. Ya kalau gitu kamu harus ngasih sedekah kepada 60 orang. Pakai apa Nabi? Saya enggak punya kalau sedekah sebanyak itu. Nabi masuk ke dalam rumah bawa 1 keranjang kurma. Wis cari orang miskin. Lah sak kampung nih paling miskin nggih. Kula niki Nabi. Ya wis gawon mulih niki. Masya Allah. Begitu bijaksananya Nabi. Artinya kita mengakui keliru, kita lapor cari kafaratnya, itu sudah cukup kata Nabi. Dan real ini memang dia nggak bisa membebaskan budak, nggak biasa puasa 2 bulan berturut, nggak bisa pula memberikan sedekah kepada 60 orang. Dan memang kondisinya itu real dia paling miskin. Tapi dia akan melakukan kesalahan yang ditebus, yang dikomunikasikan. Yang nggak boleh itu salah, pura-pura nggak salah, nggak boleh. Cik gaya bener. Orang ini kan enggak diungkapkan. Kula niki ngunuan Kanjeng Nabi, mbek bojo kula dhewe. Proses untuk mengakui itu Pak yang harus jalan. Ini di perumrohan, di perhajian Pak, banyak Pak yang enggak begini. Di perumrohan, di perhajian itu orang kalau tidak nebus kafaratnya berarti umrohnya belum selesai. Kalau umrohnya belum selesai berarti pulang ke tanah air, dia berhubungan suami istri, hukumnya umrohnya belum selesai. Padahal umroh yang belum selesai, kemudian dia melakukan hubungan seksual dengan istrinya sendiri, maka balasannya adalah 1 ekor onta tiap kali hubungan. Contoh, satu-satunya di dalam hukum haji sama umroh yang wajib dalam keadaan suci kan cuma 1.
tawaf tok nih. Yang lain haid boleh, yang lain nifas boleh, yang lain tidak punya wudhu boleh. Cuman satu tok. 5 hari kita haji tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Yang wajib dalam kondisi kita punya wudhu dan harus dalam keadaan suci, tawaf saja. 4 jam kita melakukan perjalanan umrah, sakur, ihram, tawaf, sa'i, cukur, urut, yang harus dalam keadaan suci, tawaf saja. Kalau tawaf saja tidak diilmuni, kemudian di tengah perjalanan padat seperti itu, kemudian dia kepentut, misalnya. Terus tidak mau ngakuni itu secara jujur. Paling Gusti Allah ruwong entut kulo munine titik paling dimakfu gawe hukum-hukum dewi, sehingga tawaf ya ikut tawaf, ndak ngomong sama pembimbingnya, Ustaz kalau ngentut saya harus wudhu dulu, nanti masuk lagi meneruskan, karena lihat rombongan penuh, lihat grup penuh, sungkan sama orang, akhirnya melo sampai 7 putaran. Saya itu kalau habis 7 putaran mesti saya tanya harus dijawab, tadi sempurna 7 apa enggak, sampai jawab semua. Dan itu wajib dilakukan oleh seorang pemimpin. Jangan sampai ada yang enggak jujur, batal terus ngomong, enggak batal, nanti disebut umroh yang belum selesai. Nanti sampai ke kamar, satu kamar berdua, kok berhubungan suami istri, 1 ekor onta. Kulo wau putaran kelima Ustaz kepentut. Pak, real ini yang saya temui tiap bulan, ketemu orang yang begini ini. Tapi kan tidak setiap orang ditanyai kayak begitu. Kalau ini dilanjutkan sampai sa'i, dilanjutkan sampai tahallul, itu hubungannya dengan istri-istrinya sendiri, tapi dendanya 1 ekor onta per hubungan. Coba bayangkan kalau digombolin nong Pratama setahun kemudian baru umroh lagi, berapa onta itu Pak? Nah, nek ben minggu sepisan aja berarti saulan petang onta kali 10 bulan, enggak 40 onta. Hukum yang kayak begini ini loh yang harus dipelajari. Sama Allah didandani di bulan Ramadan, bojo-bojone dhewe, suami-suaminya sendiri, istri-istrinya sendiri, ndak boleh sampai batas waktu yang boleh, sehingga ada yang lapor sama kanjeng Nabi, kulo kakak kuat kanjeng Nabi tak selimur no, akhirnya kulo dur maghrib langsung ngunuan dicacak mari kaya apa senengi ketemu maghrib langsung ngunuan iki lho Pak. Jadi ngaji ini ono prakteke ya. Wih, sahabat itu berarti pas horizontul nauknya lagi tinggi-tingginya, lagi meledak-meledaknya. Di selimur-selimur turu, di selimur-selimur gak isa. Wis begitu Allah ngunuan. Ya Allah. Dan itu yang sedang dilakukan oleh Allah kepada kita, menjaga mulut, menjaga kemaluan. Inilah hikmah yang diberikan total kepada orang yang menjumpai bulan suci Ramadan. Padahal hikmah itu aslinya hak prerogatifnya Allah, milih Allah itu siapa yang dikasih. Tapi bagi orang yang beriman, umurnya berjumpa dengan Ramadan langsung dikasih 4, didandani imannya, dibuka peluang hidupnya tambah enak. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi matikum mataan hasanan ila ajalim sama. Siapa yang banyak beristighfar, istighfarnya digandengkan taubat, maka Allah akan mengganti hidupnya tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak sampai dijemput kematiannya. Rumus sudah itu. Rumus. Nas'aluka ridhaka wal jannah, di dalam bulan suci Ramadan cintaku penuh aku berikan, sampai malaikat yang biasa mengantarkan pahala aku berhentikan, kata Allah dalam hadits qudsi. Semua amal malaikat Jibril yang mengantarkan pahalanya, kecuali Ramadan, kecuali puasa. Aku langsung, kata Allah. Berarti kita ini tiap hari doa langsung dengan Allah, langsung Allah tanpa perantara siapapun, direct langsung. Sehingga sangat terasa kan orang puasa itu. Ibu di rumah nggak ada orang sama sekali, suami tidak ada, anak tidak ada, masuk kamar mangan mie isok, tapi tidak dilakukan karena proses kebersamaan dengan Allah itu terasa kalau lagi puasa. Bapak juga begitu, kalau sudah berangkat kerja istri nggak ada, anak-anak nggak tahu,
Di pinggiran 17 mampir ke rawon setan. Gak ada yang tahu juga. Ketemu doan sak koncan kuno padha setani. Gak ngarah cerita. Rahasia, Bro. Ndak dilakukan. Mulai tetap gaya wong poso misalnya. Nah, itu kebersamaan kita dengan Allah. Benar-benar. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan yang paling terakhir, kita ini dihindarkan dari jilatan api neraka. Itu real, Pak. Saya itu mes kemarin baru pulang dari Mekah. Kebetulan dapat tempat duduk di mana jenazah-jenazah itu diletakkan setiap sholat. Jadi saya berada di rute hotel yang selalu ada di situ. Jadi tiap hari itu saya menyaksikan bukan satu dua, puluhan jenazah. Subuh puluhan jenazah, zuhur puluhan jenazah, asar puluhan jenazah. Masya Allah. Disolati jutaan orang di bulan suci Ramadan. Padahal di bulan suci Ramadan itu nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Masya Allah. Bahagianya orang-orang itu. Jamaah-jamaah umroh yang meninggal dalam posisi sedang bulan Ramadan, sedang puasa, dengan jaminan nas'aluka ridho, dapat ridhonya Allah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, tinggal masuki babak akhir, ditinggalkan Ramadan. Paling tidak sikap batin kita kayak Nabi. Satu hari kebahagiaannya ditampakkan dengan cara syukur, dan hilang satu hari kesedihannya ditampakkan dengan cara menangis di tengah malam. Menangisi kepergian Ramadan yang hilang sehari, menangisi kepedihan Ramadan hilang sehari, menangisi kepedihan Ramadan hilang sehari. Sehingga Nabi itu banyak doa begini. Nastaghfirullah minatasiri fis syahadah, nastaghfirullah minatasiri fis shalah, nastaghfirullah minatasiri fis zakah, nastaghfirullah minatasiri fis shaumi Ramadan, nastaghfirullah minatasiri fil haji wal umrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau dibahasakan kita gampangannya itu, ya Allah panjenengan sepuro maafkan kalau hidup saya ini menurut pandanganmu masih sering melampaui syahadat, bertentangan dengan janji syahadat. Ya Allah, ampunilah saya dan keluarga saya. Kalau sholat saya ini, ya Allah, Engkau saksikan masih asal-asalan. Kalau ada keluarga saya yang masih berani ninggalkan sholat, nunda-nunda sholat, tidak sholat jamaah, sampean sepuro ya Allah. Nastaghfirullah minatasiri fizikah, sampean ampuni ya Allah kalau zakat saya ini zakat pura-pura saya. Wong pajak kayak ono pajak pura-pura dan ada anunya apa? Ada calo untuk pura-puranya gitu. Saya sampean bayar 5 lah. Sajane 10 kan gitu kan. Nah, zakat tuh ya ngono. Mungkin kita sudah tercatat paling akeh, tapi aslinya durung jujur gitu, belum klop. Di sini tapi sudah terkenal kita paling banyak. Tapi aslinya dihitung temen itu luwe akeh. Nah, Nabi itu memintakan ampun kepada umatnya. Nastaghfirullah min taksiri zakah. Nek ana umatku, keluargaku sing zakate durung sesuai, dimintakan ampun sama Allah. Ya yang paling tahu zakat kita ya kita sendiri, Pak. Kita sendiri. Hitungan fikih itu kan standar minimumnya saja supaya kita itu tahu ukuran. Nastaghfirullah min atasri fi shaumi Ramadan. Ya Allah, panjenengan sepuro saya, keluarga saya dan umat saya sing posoe jek pura-pura poso. Ya maksudnya puasa cukup sekedar tidak makan dan minum. Yang lain durung poso, mripate belum poso, telinganya belum poso, lisannya belum poso, hatinya belum poso. Sampeyan sepuro ya Allah. Nastaghfirullah min atasri fil haji wal umrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Begitu pula kalau engkau dapati aku dan keluargaku dan umatku nek sing berangkat umroh hajiku cik pura-pura umroh haji. Nah, memang kondisinya sekarang ini Pak, dengan adanya teknologi ini, kesibukan orang upload itu setiap saat. Kait muteri Ka'bah terus moto terus
sedang tawaf. Ngono. Durung mari tawaf iku jekit mlebu niku wis mutu awake sedang tawaf, upgrade status. Kok tawaf wong kape buka wae durung buka difoto sik menune. Yang mau dimakan dipamerkan orang lain. Sekarang peluang untuk begitu itu setiap orang bisa melakukan. Mudah-mudahan panjenengan tidak termasuk menikmati kesendirian dalam ibadah, tidak perlu diupload karena itu rahasia kita dengan Allah. Tapi Nabi wis ngerti nek umate ana sungono iku sampai dijaukno sepuro beke mek gaya-gayaan tok nang Mekah niku. Kami sedang di Mekah, kami sedang Masya Allah. Mudah-mudahan sisa hari ini kita maksimalkan. Saya akan nyambung isi Jumat kemarin, Pak. Amalan yang paling utama di bulan Ramadan meninggalkan yang tidak berguna. Sudah praktek apa belum? Belum. Sudah ya? Dapat berapa karung, Pak? Nah, kemarin di Jumatan yang saya bahaskan itu aplikasi melihat yang di rumah, mana yang tidak manfaat, kata Nabi uzlah, pindah. Makanya kemarin dikasih PR sama saya sendiri juga ngerjakan, Pak. Anak saya juga saya perintahkan diplototi, Pak. Lemari itu nak, lemari itu mi. Pokoknya zikirnya tinggalkan yang tidak berguna. Langsung muncul nanti idenya iki wis gak manfaat, iki wis gak tahu kepikir nek duwe celana iki wis gak cukup, iki mau pomane iki sampai ambu almari, dan itu harus dilakukan di semua sisi hidup. Sementara kita awali dari hal yang sifatnya fisik dulu, pakaian, kudung, baju, daster kakean. Nanti lama-lama kayak rojoi, aku wis gak butuh duit sakmene kae, wakafno. Nanti ujungnya sampai ke sana. Ar-Raja itu kan sudah begitu. Iki kaya apa? Iki dintekno benino kemangan ya kuwarken. Kekno masjid, kekno sampai berani begitu nanti akhirnya. Tapi diawali yang kita mampu dulu. Nah, ini kalau rutin insya Allah rumah kita itu enggak ruwet, Pak, enggak kakean barang. Enggak kakean aksesoris ya. Pas gitulah. Isi lemari itu pas, ditutup gampang, dipandang enak, enggak numpuk itu. Ayo kita laksanakan itu di sisa ini, mudah-mudahan mengundang senyumnya orang lain, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika falyuballighi syaitu minkumul haiba. Saling doa mendoakan semoga sisa Ramadan kita penuh berkah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.